Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai manajemen risiko pasar. Dan mungkin langkah baiknya langsung saja ke pembawaan materi, dan materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Kadri Alamsyah, NIM 18.300.147 selaku pemateri pertama. Dan materi yang pertama saya bawakan di sini adalah pengertian dari manajemen risiko pasar. Menurut Ali, tahun 2006, risiko pasar adalah risiko keuangan yang diderita oleh bank, sebagaimana antara lain dicerminkan dari posisi on-off balance sheet atau neraca dan rekening administratif. Kerugian itu muncul sebagai akibat dari terjadinya perubahan harga pasar aset dan liabilitas bank tersebut. Perubahan harga pasar tersebut merupakan akibat pendapatan perubahan faktor pasar yang meningkat, yaitu adalah suku bunga bank, nilai tukar mata uang, harga pasar saham dan sekuritas serta komoditas sekalipun. Sedangkan menurut Irham Fahmi tahun 2016, risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dari situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya yang menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah materi tentang bentuk-bentuk risiko. Yang pertama adalah general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait yang mana kebijakannya tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua adalah specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu faktor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Selanjutnya adalah kategori yang masuk di dalam market risk. Yang pertama itu adalah foreign exchange risk, merupakan bagian dari money market atau pasar keuangan. Saat ini aktivitas perdagangan foreign exchange mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Menurut survei yang diselenggarakan pada tahun 2004 antara lain oleh Bank of International Selection, volume global foreign exchange trading tersebut telah mencapai nilai sehingga 1,9 triliun US dollar per hari. Yang kedua adalah interest rate risk atau risiko suku bunga. Adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya adalah commodity position risk. Commodity position risk atau risiko perubahan komoditi adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi itu akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Selanjutnya adalah equity position risk. Equity position risk atau risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share. Yang selanjutnya adalah equity position risk. Equity position risk atau risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang terakhir adalah politik risk atau stabilitas politik.
adalah suatu yang sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh kepemimpinan dan aparat negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Krisis kepemimpinan akan berakibat pada pencairan kepemimpinan di luar lembaga resmi, yaitu memungkinkan orang-orang yang berasal dari masyarakat atau oposisi yang muncul sebagai pemimpin dan berusaha mengambil alih kepemimpinan. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Fasila selaku pemateri kedua. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Nur Fasila, NIM 182300132, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu hubungan forex exchange risk dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana, surplus, dan mereka yang kekurangan dana, defisit. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam resiko pasar atau market risk. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan. Faktor tersebut antara lain seperti naik dan turunnya suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, perubahan nilai tukar, dan sebagainya. Perubahan tersebut mendorong ikut berubahnya beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, kepuasan kredit, keputusan investasi, lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga, campur tangannya finansial authorities. Yang keempat, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, likuiditas pasar. Yang keenam, suburnya kegiatan arbiter. Selanjutnya yaitu contoh kasus resiko pasar pada Citibank. Dampak terbongkarnya kejahatan MD selain menggoyahkan reputasi Citibank, juga membawa efek berantai pada industri perbankan nasional yang tengah berupaya ekstra memulihkan kredibilitasnya akibat terkendala Bank Senturi. Tetapi, khusus MD dan Citibank seperti meruntuhkan seluruh kerja keras tersebut. Alhasil, kredibilitas perbankan tanah air pun kembali goyah. Bahkan, kasus yang bagai air kini mengalir deras hingga menyentuh persoalan pencucian uang. Malinda dilewati pengacaranya mengaku bahwa Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabah selama 10 tahun. Jadi, pihak Citibank telah lama mengetahui praktik Malinda yang kini telah merugikan nasabah sebesar 16,3 miliar. Dampaknya, jika terjadi masalah pada Citibank, maka akan mempengaruhi reputasi bank lain dalam pasar tersebut. Sebuah data menyebutkan dalam 3 tahun terakhir, yaitu periode 2007 sampai 2010, terjadi sekitar 15.097 kasus pembobolan perbankan. Selain Citibank dan Bank Mega, ada sederet kasus yang menjadi perhatian publik dalam setahun terakhir. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank BRI dengan total kerugian senilai 3,6 miliar dan pencairan deposito dan nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri dengan nilai kerugian 18 miliar.
Jadi, kejahatan yang menimpa dunia perbankan ini tidak hanya dialami bank-bank kecil, tetapi juga perbankan besar. Dengan reputasinya yang sudah teruji, para pelaku pembobolan pun bukanlah siapa-siapa, tapi dari kalangan karyawan bank sendiri. Sungguh ironis, sebagai sebuah institusi bisnis yang sangat bertumpu pada kepercayaan, reputasinya justru dirusak oleh orang dalamnya. Berapapun kecilnya kerugian yang diderita, kasus pembobolan dana nasabah jelek merusak. Setidaknya mengganggu reputasi perbankan sebagai institusi bisnis yang aman bagi masyarakat dalam menyimpan dana. Dengan gampang, kita pasti akan menyebutkan bahwa kasus-kasus pembobolan terjadi karena perbankan tidak lagi memperhatikan prosedur standar dalam pengelolaan risiko. Padahal, setiap bank pasti memiliki satuan kerja manajemen risiko yang berfungsi memantau dan menilai secara sistematik profil risk bank. Tim pengelola risiko inilah yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, serta pengawasan internal perbankan. Fungsi pengendalian atau pengawasan internal berperan penting dalam mengelola risiko operasional perbankan. Adalah tugas bidang pengendalian internasional inilah yang tetap harus membelakkan mata untuk meneropong dan mengidentifikasi setiap risiko yang berpotensi menimbulkan kegagalan atau kerugian dalam sistem perbankan. Krisis perbankan yang telah menimpa perekonomian dalam satu periode terakhir ini menjadi pelajaran berharga bagi otoritas monitor untuk semakin memperkuat regulasi dan kelembagaan perbankan dalam mengelola risiko. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itulah materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya materi dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.